Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam video kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Esther Nababan, tempat saya bekerja di SD Negeri 1175 19 Kandang Kerbau, Kecamatan Kolahilir, Kabupaten Labuan Batu Utara. Saya adalah mahasiswa PPG UHAMKA Angkatan 4 2020 yang berasal dari Sumatera. Video UKIN saya kali ini terangkat dari tema 5 kelas 5, subtema 2, pembelajaran 1. Ya? Enggak, Bu. Pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Iya, dahsyat luar biasa. Berarti sudah semangat ya. Nah, anak-anak Ibu, semuanya pada sehat di rumah kan? Sehat, Bu. Jaga kesehatan. Iya, Bu. Ya, tetap diingat protokol kesehatan, jaga 3M. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang Bu. sudah hadir semua? Sudah, Bu. Hadir semua? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Halelina Malau, silahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu pada hari yang indah ini, Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau belajar. Berikanlah kami kepintaran dan juga kesehatan. Dan berikan juga guru-guru kami. Berikanlah mereka rezeki dan juga kesehatan. Ini doa kami dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak Ibu, kita sudah berdoa, sudah menyerahkan pembelajaran kita kepada Tuhan, supaya pembelajaran kita hari ini diberkati Tuhan, dan apa yang kita pelajari dapat kita ingat kembali. Depannya, bagus duduk ya nak ya, yang rapi ya. Iya, Bu. Lipat tangannya, diperhatikan. Nah, sekarang anak-anak Ibu, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk PPK yang dipimpin oleh Winner dengan awal. Ayo. Tepu PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Oke, silakan duduk anak-anak Ibu. Udah posisinya yang rapi, yang cantik, yang manis. Anak-anak Ibu yang pintar-pintar. Nah, sekarang untuk lebih membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita bernyanyi. Semua anak-anak Ibu untuk boleh bangkit berdiri ya, nak. Diikuti lagunya. Hiduplah negeriku, bangsa jiwanya bangun untuk Indonesia.
Silakan duduk anak-anak ibu semuanya. Winner, silakan duduk ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Sudah? Indonesia Raya. Hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini nampak ya anak-anak ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu. Yang pertama, Winner, Morel, supaya di-unmute-kan suaranya nak. Ya, kalau ngomong ibu gurunya supaya didengarkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menyimak materi pembelajaran lewat PowerPoint dan video, siswa dapat mengidentifikasikan komponen penyusunan rantai makanan dengan cermat. Tujuan pembelajaran kedua, setelah menyimak materi pembelajaran lewat slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Tujuan pembelajaran ketiga, setelah menyimak gambar lewat PowerPoint, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan lengkap keterangannya. Tujuan pembelajaran keempat yaitu siswa dengan cermat mencermati video, peserta didik mampu menemukan kalimat utama dalam bacaan. Nah, tujuan pembelajaran keempat, dengan mencermati video, siswa mampu atau peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dari kalimat utama pada bacaan. Nah, anak-anak ibu, materi kita hari ini ada 2, yaitu tentang rantai makanan dan menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Nah, anak-anak ibu, coba diperhatikan gambar. Ada di sini ibu sediakan gambar hewan-hewan. Coba Pani, perhatikan dulu. Pani ke laptopmu. Coba yang pertama gambar apa itu nak? Pani? Harimau. Ibu tanya Pani ya. Bu. Iya, gajah. Kemudian coba si Coki. Yang di samping gajah ini apa? Gambar apa ini, Coki? Gajah, Bu. Siapa yang ibu tanya? Pandan, Bu. Harimau, ya kan? Nah, ini yang sedang makan apa ini? Hewan ini? Iya, hewan apa itu, Morel? Makan bulan. Panda. Ini burung yang cantik warna-warna ini. Coba Arta. Iya. Nah, coba hewan-hewan tersebut siapa yang tahu? Ini termasuk hewan yang bagaimana anak-anak ibu? Siapa yang tahu? Coba dulu. Lina, ini disebut hewan apa, Lina? Hewan langka atau yang hampir punah, Bu. Iya. Kenapa dikatakan hewan langka? Coba siapa bisa menjawab? Coba Pani. Kenapa dibilang ini hewan langka, anak? Pani? Saya, Bu. Pani nggak dengar, di unmute ya. Coba Morel. Kenapa dikatakan ini hewan langka? Karena? Iya, sudah jarang ditemukan, sudah hampir punah. Ini disebabkan hampir punah karena kurangnya makanannya. Nah, ini sekarang yang mau kita pelajari anak-anak ibu tentang rantai makanan. Nah, sekarang perhatikan. Anak-anak ibu yang serius ya, Nak. Pani. Diperhatikan, Arta. Di sini ada lagu ibu dengan liriknya sama dengan lagu Anak Kambing. Tahu kan? Di mana anak kambing saya. Tahu anak-anak ibu? Tahu. Ayo nyanyikan sama-sama yuk. Di mana padi-padi saya. Padi-padi Aku saya. belajar Padi-padi saya. Ikut mana tikus saya. Dimakan oleh
Elangnya dimakan. Nah, Sudah bagi tanaman padi. makan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan. Ayo dipelajari. Oke, tepuk tangan buat anak-anak ibu pintar semua. Nah, sekarang supaya lebih memahami pembelajaran kita tentang rantai makanan anak-anak ibu. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah. Nah, ini gambar yang pertama ini gambar apa anak-anak ibu? Rumput. Coba siapa yang bisa Tadi. menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan tentang rantai makanan ini? Coba dulu Lina Malau. Ayo jelaskan nak. Rumput dimakan belalang. Ya, Belalang dimakan katak, dimakan ular. iya. Ular dimakan dan diuraikan. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Lina. Nah, itu yang dikatakan rantai makanan. Di-unmute ya, nak ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan rantai makanan. Di mana rantai makanan itu terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Di mana rumput dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan elang. Elang mati diuraikan menjadi dekomposer atau pupuk bagi tanaman. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini sudah mengerti sedikit tentang rantai makanan anak-anak ibu? Sudah, Bu. Ya, bagus. Untuk lebih memahami, lebih mendalami rantai makanan, di sini ada ibu sediakan video pembelajaran. Mari kita sama-sama menyimak ya anak-anak ibu, supaya di-unmute-kan suaranya, supaya bisa melihat video pembelajaran tersebut. Kedengaran? Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 5, tema 5, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Rantai makan. Perhatikan gambar di bawah ini. Elang Jawa, komodo, harimau Sumatera, orangutan, serta badak berjula 1. Hewan-hewan asli Indonesia tersebut menjadi langka. Apakah kalian tahu penyebabnya? Salah satu penyebab hewan tersebut menjadi langka yaitu berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Lalu, apa arti rantai makanan? A. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kalian dapat memperhatikan gambar di samping. Adakah yang bisa menjelaskan? Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya akan membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. B. Rantai makanan di darat. Tadi kalian sudah menguraikan rantai makanan yang ada di darat. Mari kita simak apa peran padi dalam rantai makanan tersebut. Padi berperan sebagai produsen atau penghasil makanan. Kemudian tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau yang memakan herbivora.
Selanjutnya, burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan jamur berperan sebagai pengurai atau dekomposer. C. Rantai makanan di lautan. Bagaimanakah rantai makanan yang ada di lautan? Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah kumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil dan ukurannya melayang-layang. Kalian bisa simak pada gambar berikut. Nah, konsumen yang kedua, konsumen. Perhatikan Winner awal. Ibu menjelaskan, nanti kita tanya jawab supaya kamu tidak kewalahan dalam mengisi LKPD-mu nanti anak, diperhatikan ya. Nah, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya belalang. Itu tadi contohnya konsumen tingkat pertama. Dia pertama tadi yang memakan kan? Kemudian konsumen tingkat kedua. Belalang tadi dimakan oleh katak, ya. Batak. Itulah yang dikatakan dengan konsumen tingkat kedua. Tingkat 2. Ayo yang serius, Pani. Makanya diperhatikan ya nak ya, supaya tidak ini ya, tidak mengantuk. Nah, sekarang perhatikan lagi anak-anak ibu. Di sini ada juga pengurai. Apa itu yang dikatakan dengan pengurai? Yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Nah, contoh pengurai yaitu cacing tanah, jamur, dan bakteri. Nah, dari gambar tersebut, bolehlah kita simpulkan. Sekarang ibu tanya kepada yang pertama si Morel dulu. Manalah di sini dari gambar ini yang dikatakan produsen? Iya, tumbuhan ya. Nah, manalah yang dikatakan di sini konsumen pertama? Apa nih? Tikus, Bu. Ya, bagus. Pintar. Tepuk tangan buat si Pani. Biar nggak ngantuk lagi dia. Nah, yang kedua, yang ketiga, konsumen kedua. Siapa yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Coki dulu, Coki. Si Coki nggak tunjuk tangan soalnya. Coki, apa jawabannya? Coki? Apa itu awal? Aku, Bu. Iya, ular. Pintar ya. Nah, sekarang konsumen ketiga, apa itu konsumen ketiga? Bu. Burung elang. Iya, Burung elang. Nah, yang dimaksud dengan pengurai di sini yang mana, Nak? Yang pengurai? Jamur, Bu. Ya, jamur. Inilah ya kalau sudah mati elangnya, kemudian diuraikan oleh jamur, cacing, dan apa tadi? Dekomposer ya, yang menjadi pupuk dalam tanah. Nah, di sini juga ada contoh ekosistem atau rantai makanan pada ekosistem laut ya. Di mana ikan, diperhatikan gambarnya nak Ibu. Ikan besar memakan ikan sedang. Ikan sedang memakan ikan kecil. Ikan kecil memakan zooplankton. Zooplankton memakan rumput laut. Fitoplankton. Rumput laut ya. Nah, ini yang dikatakan dengan ekosistem pada laut ya. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, Tidak, Bu. perhatikan di sini juga ada energi matahari ya menuju fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh udang. Kemudian udang dimakan ikan besar mati, bakteri menguraikan. Sama juga seperti di bagian bawah. Nah, perhatikan lagi anak-anak Ibu. Nah,
Sekarang di sini tersedia LKPD. Nanti Ibu bagikan pada grup WhatsApp kita masing-masing supaya anak-anak Ibu mengerjakan LKPD-nya ya anak-anak Ibu. Ibu tunggu sampai sore. Jadi jangan anak-anak Ibu tidak mengerjakan LKPD-nya. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Nah, LKPD-nya ini nanti kamu disuruh melihat video pembelajaran yang Ibu kirimkan lewat grup kita, WhatsApp kita. Kemudian yang kedua, pilihlah salah satu rantai makanan untuk digambar ya. Kemudian ketiga, gambarkanlah sebuah rantai makanan pada suatu ekosistem. Kemudian keempat, berilah keterangan yang rapi dan jelas. Dan yang kelima, warnailah rantai makananmu hingga tampak menarik. Kemudian keenam, jelaskan rantai makanan pada yang telah kamu gambar. Jadi paham ya anak-anak Ibu ya mengerjakan LKPD-nya nanti ya, Pani? Ya, yang serius, Pani. Yang lipat dulu tangannya. Siapanya? Nah, sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Kita dalam bahasa Indonesia ini menentukan kalimat utama dan pokok pikiran. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang di sini sudah mengerti atau yang sudah tahu tentang kalimat utama? Apa itu yang dimaksud dengan kalimat utama? Coba baca dulu Lina. Lina Malau, apa itu yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal di akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain kalimat utama adalah kalimat topik. Nah, perhatikan Fani. Ya, Winner, yang lainnya ya. Supaya tetap fokus dalam pembelajaran kita ya, Nak. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok yang biasanya terdapat di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan kalimat utama pada bacaan di atas. Si Winner dulu, baca dulu yang bagus, Nak. Winner. Ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia menurut beberapa penelitian dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak, esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada belalang. Nah, sekarang Ibu tanya. Coba Lina, tentukan kalimat utama dari teks non-fiksi tersebut. Siapa yang bisa? Morel? Nah, ini ada yang menjawab? Nggak nampak gambarnya, Bu. Oh, nah, setelah kalian membaca teks non-fiksi di atas, sekarang kamu mengetahui kalimat utama tersebut, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Nah, dari kalimat itu baru ide pokoknya dapat kamu tentukan, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup
tinggi. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan lagi slide berikutnya. Di sini ada tentang apa? Abiotik dan biotik ya. Cahaya mata, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk menentukan kebutuhannya. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian-bagian hidup, biotik maupun abiotik. Bagian yang hidup disebutlah itu dengan tumbuhan, ya kan? Hewan dan makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian yang abiotik apa? Tanah, ya. Contoh matahari yang dapat menghangatkan udara, air dan tanah mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga tumbuh membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dari hujan meresap ke dalam tanah, air dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atas dan makhluk hidup kecil lainnya di dalam tanah. Nah, bagian hidup dan tak hidup disebutlah dengan saling berinteraksi, saling bergantung satu dengan yang lain. Interaksi makhluk hidup tersebut, interaksi makhluk hidup tersebut disebutlah dengan interaksi saling komunitas atau saling membutuhkan. Nah, anak-anak Ibu, di sini tersedia nanti LKPD yang mau kamu kerjakan. Kamu menentukan kalimat utama paragraf pertama dan kedua sampai berikutnya. Itu nanti kamu kerjakan ya, Nak, pada LKPD yang Ibu kirimkan nanti di grup WhatsApp kita. Dan dikirimkan, Ibu tunggu sampai sore hari ya. Dan kamu juga membuat pokok pikiran dari kalimat utama tersebut yang ada di dalam teks. Dikerjakan LKPD-nya ya anak-anak Ibu. Nah, kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo dulu Lina, coba simpulkan pelajaran kita hari ini. Morel. Nggak kedengaran si Morel ya? Nah. Nggak kedengaran, Bu. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini anak-anak Ibu, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama yang menjadi dasar dan mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Nah, materi kita selanjutnya nanti dipelajari di rumah tema 5 subtema 2 pembelajaran 2 ya anak-anak Ibu. Supaya belajar di rumah ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ayo tutup doa oleh Arta Simanjuntak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan dan ketabahan kami mau menuju pelajaran kami. Dan seluruh guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan dan rezeki. Ini doa kami dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Anak-anak Ibu sarankan ya supaya tetap belajar di rumah, mengerjakan LKPD-nya, secepatnya dikirim ke Ibu guru ya, Nak. Iya, Bu. Dan tugas evaluasinya juga nanti Ibu kirimkan dan dikerjakan. Nah, anak-anak Ibu, tetap juga Ibu memotivasi kalian supaya tetap menjaga kesehatan. Mengingat 3M,
dan mengikuti protokol kesehatan. Oke anak-anak ibu, apa kabarnya? Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Dadah. Dah.